Halo Achievers, selamat pagi buat kita semua. Senang berjumpa kembali dalam pertemuan kedua dengan pelajaran ilmu-ilmu ekonomi. Anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu ekonomi, perlu kita melihat bagaimana keadaan sekitar kita sekarang tentang perkembangan ekonomi. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat-saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara yaitu pajak dan utang. Akhir Mei 2020, realisasi pajak baru 444,6 triliun rupiah, jauh dari target APBN 1.254 triliun rupiah, bahkan turun 10% secara tahunan. Pajak sulit diungkit, jalan operasional negara kian sempit, utang jadi keniscayaan jalan keluar. Masih memakai data Kementerian Keuangan, realisasi utang pemerintah di waktu yang sama sudah 360,7 triliun rupiah, naiknya sampai 123% secara tahunan. New normal dunia bukan hanya dari kebiasaan kesehatan. New normal ekonomi adalah saat semua negara di dunia diprediksi tumbuh negatif. Tetapi langkah harus diayun, anggaran 2021 mulai dirancang matang. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga menghitung ekonomi dengan pesimistis. Kuartal 2, Indonesia akan tumbuh minus 2-3%, sedangkan sampai akhir tahun 0% sampai 0,5%. Selama ini, Jawa menyumbang pertumbuhan ekonomi sampai 50%. Lebih separuhnya berasal dari konsumsi wilayah DKI Jakarta dan sekitar dengan nilai 5.000 triliun rupiah. Pajak sulit digapai, utang jadi jalan pintas. Meski utang jadi new normal negara di dunia, pelaku pasar modal meminta pemerintah tetap berhati-hati dan belajar dari pengalaman buruk Amerika Serikat. Suku bunga. Dia akan mempertahankan suku bunga rendah selama mungkin yang bisa dilakukan. Dia mungkin akan terus menurunkan tingkat pajak. Ya, itu akan baik bagi ekonomi Amerika temporary dalam jangka pendek. Tapi di dalam jangka panjang karena penurunan itu dan keinginan Amerika untuk spend terhadap infrastruktur dan lain-lainnya terhadap teknologi, itu akan membuat pemerintah Amerika harus berhutang lebih banyak. Dan saat ini saja, hutang pemerintah Amerika itu sudah 100% lebih. Sudah di atas ekonominya. Ya, sudah di atas GDP yang dilakukan. Sudah 100% lebih. Karena ekonomi itu kurang lebih 18 triliun dolar dan hutang pemerintah Amerika sudah mencapai 21 triliun US dollar. Jauh memburuk. Dan ini kalau dilakukan lagi penurunan pajak, ya, terhadap baik korporat maupun individu, maka pemerintah harus berhutang lagi. Dan ini akan membuat kesulitan bagi pemerintahan setelahnya. Karena harus membayar hutang-hutang tersebut. Kecepatan pemulihan ekonomi akan bergerak sejajar dengan keberhasilan pemerintah menekan laju COVID-19. Ekonom dan dunia usaha juga meminta pemerintah lebih cepat memitigasi potensi resesi agar efek domino dihindari. Tim Liputan Kompas TV. Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemulihan ekonomi nasional diperkirakan bisa terjadi di tahun 2021. Namun, pemerintah menyebut titik balik perbaikan ekonomi di tahun depan tergantung penanganan pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan titik balik level perbaikan ekonomi tahun depan belum bisa dipastikan. Meski begitu, Menkyu menyebut perbaikan ekonomi sudah terjadi secara bertahap pada kuartal 3 dan akan berlanjut ke kuartal 4 dan tahun 2021. Estimasi pemerintah pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di level 5%. Untuk merealisasikan proyeksi tersebut, anggaran belanja negara 2.750 triliun rupiah disediakan dan meminta seluruh kementerian lembaga melakukan langkah strategis dalam menggunakan anggaran. Fokus kita di 2021 adalah bagaimana kuatnya momentum pemulihan. Bukan pada pertanyaan apakah pulih atau tidak. Kalau pulih barangkali yang disebut
rebound atau turning point terjadi. Namun tidak dijamin akan kuat dan cukup tinggi. Ini yang sekarang menjadi perhatian kita semua. Agar pemulihan di 2021 harus cukup kuat dan cukup tinggi sehingga bisa tadi mengurangi lagi jumlah pengangguran dan mengurangi lagi jumlah kemiskinan sehingga kita kembali pada track perbaikan. Ya, lantas sejauh apa perkiraan ekonomi Indonesia bisa membaik tahun depan? Kita bahas bersama Direktur Research Center of Reform on Economics Core Indonesia, Peter Abdullah. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Peter, Menkyu mengatakan bahwa perbaikan ekonomi Indonesia tergantung penanganan COVID-19. Tapi kan kita tahu kemarin Presiden pun mengaku kecewa karena memburuknya penanganan COVID-19. Apakah masih realistis dengan target pertumbuhan ekonomi 5% tahun depan? Ya, saya dari awal itu selalu mengingatkan pemerintah agar supaya tidak terburu-buru memaksakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Karena pemulihan ekonomi itu sangat tergantung kepada penanganan COVID-nya. Selama itu masih berlangsung, maka kita tidak bisa berharap banyak pertumbuhan ekonomi bisa kembali normal. Nah, tapi sayangnya kita tahu pemerintah nampak terlalu terburu-buru. Ya. Program pemulihan ekonomi nasional yang sudah digagas pada tahun ini nampaknya ingin segera menyelesaikan krisis ini pada tahun ini. Padahal kita tahu pandemi tidak mungkin berakhir ketika kita masih belum bisa melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan belum ada vaksin. Ya. Ini kita memang sangat sulit untuk berharap tahun ini untuk bisa positif, dan tahun depan saya sependapat dengan Ibu Sri Mulyani, depan kita juga sangat bergantung kepada efektivitas dari vaksin. Apabila vaksin itu pada tahun ini ya, bisa diproduksi, bisa didistribusikan secara baik itu pada awal tahun 2021 dan ternyata bisa efektif, maka kita bisa berharap banyak, pandemi bisa berakhir pada tahun 2021 dan itu menjadi tanda kutip jaminan bahwasanya perekonomian kita akan kembali pulih. Sebenarnya kita menunggu vaksin, sembari menunggu ya harusnya protokol kesehatan dijalankan secara ketat begitu. Nah, tapi bagaimana kita menerjemahkan inflasi November kemarin kan juga tercatat inflasi ya, sebelumnya kan kita deflasi, tapi sangat rendah nih, 0,28%. Gimana dengan angka ini? Ya, inflasi yang rendah itu adalah sebuah kewajaran ketika kita mengalami penurunan konsumsi yang sangat besar, ya. Penurunan konsumsi selalu dikaitkan dengan daya beli, padahal ya sebenarnya tidak bisa. Ya. Penurunan konsumsi itu disebabkan oleh dua hal. Ya. Pertama, di kelompok bawah itu memang mengalami penurunan daya beli. Ya. Tetapi untuk menengah atas itu bukan dikarenakan penurunan daya beli, lebih dikarenakan penundaan konsumsi akibat kekhawatiran atas pandemi. Gitu. Ya. Dan ingat bahwasanya kontribusi dari konsumsi kelompok menengah atas itu 80%. Jadi lebih berperan di dalam menggerakkan konsumsi kita. Jadi bukan oleh karena daya beli. Iya, lebih nyimpan uang aja dulu karena belum pasti vaksinnya kapan. Kemudian juga kasus COVID-19 juga terus naik gitu ya, Pak? Iya, jadi itu yang menyebabkan kelompok menengah atas menunda konsumsinya karena adanya kekhawatiran akan bagaimana keberlangsungan pandemi ini. Ya, mereka sangat khawatir atas dampak pandemi ini. Oke, Pak Peter, ini kan sudah ada anggaran sebenarnya di tahun 2021 2.750 triliun. Angkanya cukup besar, tapi menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita ngegas di awal tahun. Karena yang kita tahu kan kebiasaannya itu di awal tahun susah tuh untuk menggelontorkan dana-dana seperti itu. Ya, yang harus diingat adalah APBN itu adalah penggerak, ya. Bukan penentu utama. Dia memang menggerak. Kalau ekonominya tidak digerakkan, ya, karena pandemi, maka percuma. Ya, APBN itu tidak akan efektif menggerakkan ekonomi tahun 2021 apabila perekonomiannya belum bisa bergerak akibat adanya pandemi. Tadi makanya disampaikan Ibu Sri Mulyani, ya, beliau sangat concern terhadap keberhasilan vaksin. Apabila vaksinnya tidak berhasil, maka pandemi masih berjalan, masih berlangsung. Apapun yang kita lakukan dengan APBN itu tidak akan mampu menggerakkan perekonomian.
Pak Peter, ini pertanyaan terakhir saja. Lantas langkah extraordinary apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya vaksin belum ditemukan? Apa yang bisa dilakukan pemerintah begitulah supaya mempercepat perbaikan ekonomi 2021? Negara-negara lain menunjukkan bahwasanya tanpa vaksin pun mereka bisa menanggulangi pandemi. Ya. Dan itu yang harus dipegang. Jadi makanya banyak sekali yang menyampaikan, mengusulkan kepada pemerintah, utamakan kepada protokol kesehatan. Itu lebih utama, ya. Baru sambil kita mendisiplinkan masyarakat di dalam melaksanakan protokol kesehatan, kita melakukan bagaimana agar supaya vaksin itu bisa tersedia dan bisa dilakukan vaksinasinya secara cepat dan efektif. Baik, nasib ekonomi 2021 tergantung masyarakatnya menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Peter telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam. Ilmu-ilmu ekonomi lahir dari dasar dan pemikiran daripada ahli-ahli. Sebelum memaparkan lebih dalam lagi teori atau ilmu yang disampaikan oleh para ahli, kita harus mengkaji lebih dalam lagi bahwa ilmu ekonomi itu lahir dari hubungan sebab akibat, adanya interaksi dalam kehidupan masyarakat antara satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan suatu kajian yang lebih dalam lagi tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bukan hanya tentang keuangan saja. Ilmu ekonomi bukan hanya tentang pengeluaran atau tentang menghitung suatu pengeluaran, tetapi ilmu ekonomi sangat banyak kajiannya. Inflasi, pendapatan nasional, pajak, bahkan hubungan antara suatu negara dengan negara lain yang disebut dengan perdagangan internasional. Sekarang saya akan menyampaikan teori-teori ilmu ekonomi yang disampaikan oleh pakarnya. Yang pertama adalah Richard G. Lipsey, mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah perilaku manusia dalam mempelajari atau mengelola sumber daya alam yang terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. John Maynard Keynes mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkat kemakmuran, di mana adanya intervensi daripada pemerintah untuk mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Dan yang keempat adalah Bapak Ekonomi Indonesia. Ada yang tahu? Ya, baik. Jawabannya adalah Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Ilmu ekonomi menurut Muhammad Hatta adalah ilmu yang mempelajari tentang keadilan sosial dan kesejahteraan sosial penduduk suatu negara. Nah, anak-anak, cukup banyak ya pengertian daripada ilmu ekonomi, tetapi 3 elemen penting yang harus kita ketahui tentang kajian ilmu ekonomi adalah yang kebutuhan, yang kedua adalah sumber daya yang terbatas, dan yang ketiga adalah tujuan ekonomi itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi. Terdiri dari ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang fakta, mendeskripsikan data-data, menjelaskan fenomena-fenomena dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah teori ekonomi yang menjelaskan suatu sistem ekonomi bekerja secara sederhana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teori ekonomi dibagi 2. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu yang mempelajari tentang cakupan-cakupan kecil. Contohnya adalah tingkat harga, produsen dan konsumen. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari tentang cakupan-cakupan yang luas. Contohnya adalah inflasi, pajak, pendapatan nasional, maupun hubungan antara masyarakat Indonesia dengan luar negeri. Dan yang ketiga adalah ekonomi terapan, cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil teori ekonomi dan menjelaskan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang terjadi dalam ekonomi deskriptif. Baik, anak-anak, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang pembagian ilmu ekonomi.
Untuk lebih jelasnya, mari kita membaca buku Ekonomi SS kelas 10 di halaman 24. Terima kasih dan sampai bertemu minggu depan.